sekarang kita masuk ke pengulangan di sini. Pengulangan, dengan pengulangan berarti nanti untuk kembali ke atas ini bisa pakai, ada 3 opsi ya, dengan pengulangan itu ada pakai namanya for to atau for next, to atau next gitu ya. Kemudian ada while do. Kalau kalian lupa dengan materi ini ya silakan dibuka saja PPT yang ada di pertemuan 2 kalau nggak salah, dan repeat until. Ya. Jadi materi-materi ini masih bisa kalian akses di atas gitu ya, untuk kalian pelajari lagi kalau kalian lupa. Oke, nah sekarang kita coba mencoba ketiga struktur ini satu persatu. Sekarang kita pertama kita coba pakai for to dulu. Oke, seperti biasa karena ini C++, maka yang pertama include-nya adalah IOStream. Ya. Kemudian using namespace std, yang lainnya sama. Oke. Yang pertama di sini ada istilah counter sama dengan 1, HT sama dengan 0 ya. Ini berarti ngeset nilai nih. Kita bisa set ini sebagai variabel, tapi jangan sebagai konstanta gitu ya. Kenapa? Karena nanti nilai counter dan nilai HT itu akan terupdate di bagian perhitungan ini ya. HT sama dengan HT plus harga. Dan counter akan terupdate di sini. Counter sama dengan counter plus 1. Jadi ini jangan kalian set jadi konstanta. Kalau jadi konstanta ini dia akan jadi error karena akan ada perubahan nilai. Ya. Jadi yang pertama kita membuat sebuah deklarasi dulu untuk kamus dan HT. Ya. Jadi di sini kita bikin kamus atau deklarasi ya. Ini supaya nggak usah ditulis nggak apa-apa, cuma untuk membantu penjelasan aja. Misalkan integer counter dan integer HT ya. Kemudian counter itu tadi kita set nilainya 1, HT kita set nilainya 0 ya. Counter berarti sama dengan 1, HT itu sama dengan 0. Ya. Kemudian variabel yang lain di sini kalau kalian lihat ada variabel harga ya. Kemudian kalau disamakan dengan yang sebelahnya itu nanti ada variabel diskon dan variabel HB. Karena HT kan sudah kita set nilainya 0. Berarti yang belum ada harga, ya, berarti saya pisahkan aja integer harga, kemudian ada yang namanya diskon, kemudian ada yang namanya HB. Ya, ini semuanya saya bentuk integer dulu saja, supaya lebih mudah. Digeser ya. Nah, oke. Ya. Jadi ini variabelnya yang akan kita pakai. Ada nama counter ya. Jadi kalau pengulangan pasti akan ada yang namanya counter. Di sini kebetulan saya mengasih namanya counter gitu ya. Tapi biasanya ada programmer yang lain ngasih namanya I, J atau C gitu ya. Bebas kalau ini. Atau kalian bilang cacah itu juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian HT ini untuk harga total, kita set nilainya 0. Kemudian ini harga untuk menginputkan harga dari 1 sampai 5. Kemudian diskon ini untuk menghitung potongan harganya dan HB ini untuk menghitung harga yang harus dibayarkan. Oke, sekarang kita masuk ke algoritmanya. Ya. Yang pertama kita tidak perlu melakukan ini gitu ya. Yang bagian atas ini counter sama dengan counter sama dengan 1, HT sama dengan 0. Kenapa? Karena ini sudah dilakukan di atas. Atau kalau kalian mau pisah, nggak apa-apa gitu ya. Misalkan di sini counter dan HT dulu, kemudian di bawahnya di sini kalian tuliskan counter sama dengan 1,
kemudian HT sama dengan 0 gitu juga nggak apa-apa itu artinya sama sebenarnya. Ya, jadi di sini counter sama dengan 1, HT sama dengan 0 di atas sini atau di bawah sini itu sebenarnya nggak masalah gitu, artinya sama. Ya. Cuma bedanya kalau di sini dalam satu baris aja gitu. Supaya saya mendeklarasikan tipenya integer, sekalian saya langsung ngeset nilainya, nilai pertamanya adalah untuk counter 1, untuk HT 0 gitu aja. Tapi kalau kalian bingung, kalian pisah seperti ini supaya sesuai dengan flowchart juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini input. Ya, input variabel yang dipakai adalah harga. Tapi di sini nanti kita bilang scanf, misalkan aja ya. Jadi tiap kotak ini punya flowchart sendiri-sendiri, punya baris sendiri-sendiri. Maaf Pak, Scanf bukan berarti sorry. Ya. Ya, in ya. Terima kasih Mas koreksinya. Cin kemudian harga. Kemudian kita jumlahkan lagi ya. Kita jumlahkan HT. Oh ya ini sorry. Sebelum kita masuk ke C-in, ya ini ada yang kelewat ya. Bagian ini ternyata kalau saya lihat di flowchart itu ini adalah pengulangannya di bagian ini ya. Ini adalah pengulangan. Pengulangan itu mulai dari input harga sampai ke counter nambah 1. Ini badan pengulangan ya. Sehingga sebelum saya menambahkan input C-in ini gitu, berarti saya pakai struktur pengulangannya dulu. Ya. Jadi misalkan di sini saya pakai yang pertama for to. Ya, atau ya sudahlah, tadi sudah terlanjur menambahkan ini ya. C-in harga nggak apa-apa, nanti biar ditambahkan lagi aja. HT ini kotak yang kedua berarti bawahnya HT sama dengan HT ditambah harga. Ya, kemudian di sini counter sama dengan counter plus 1. Ya. Nah, kemudian ini menjadi sebuah pengulangan yang dilakukan terus-menerus sampai berapa kali? Sampai 5 kali di sini. Berarti ini termasuk ini kategori ini disebut dengan badan pengulangan. Ya. Ini badan pengulangan nih. Saya kasih enter dulu. Badan pengulangan. Ya, kita tahu ini sebagai badan pengulangan dari mana? Karena setelah ini jalan, tanda panah yang balik ke atas ini dimulainya dari harga lagi. Harga turun lagi, kemudian ketemu belah ketupat naik lagi gitu kan. Jadi badan pengulangan itu dimulai dari tanda panah balik, diakhiri dengan belah ketupat biasanya. Ya, berarti di sini ada 3, 1, 2, 3. Input harga, kemudian menghitung harga total, kemudian menghitung counternya. Ya. Kalau ini jadi badan pengulangan, berarti biasanya nanti di dalam baik dalam for to, while do atau repeat until akan ada pemisahnya. Ya, untuk ini mengetahui badan pengulangan atau tidak, biasanya dipisahkan dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Ya, ini kurung kurawal buka, untuk ini di sini badan pengulangan. Ya, kemudian ditutup dengan kurung kurawal tutup. Ya, jadi kita sudah punya satu set di sini badan pengulangan. Badan pengulangan akan selalu diawali dengan kurung kurawal buka, diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Ya. Nah, sekarang tinggal ditambahkan strukturnya. Struktur pengulangan bisa pakai for to, bisa pakai while do, bisa pakai repeat until. Yang pertama kita coba for to dulu. Untuk struktur pengulangan for to, ya itu isi di dalam for itu ada 3. Jadi pertama kita tetap menuliskan for, karena for to pasti diawali dengan for, gitu ya. For kemudian kurung buka, kurung tutup, nggak usah pakai titik koma, gitu ya. Karena masih ada lanjutannya, ya. Jadi ini bukan akhir dari kalimat. Lanjutannya mana? Ini. Jadi setelah for jangan diakhiri dengan titik koma ya, karena ini masih ada lanjutannya yaitu badan pengulangan.
Nah, di dalam for ini, itu nanti isinya akan ada 3. Yang pertama adalah nilai awal pengulangan. Nilai awal yang menjadi pengulangan itu siapa? Counter. Counter ini yang kalau kita lihat di sini batasnya yang menghitung itu siapa? Counter. Dari 1 sampai 5. Maka berarti di sini saya for counter. Nilai pertamanya berapa? Nilai pertamanya ini 1. Ya. Jadi counter sama dengan 1 ini saya pindahkan di dalam for. Ya, saya pindahkan di dalam for. Kemudian batasnya berapa nih counternya? Batasnya adalah kurang dari 5. Berarti di sini adalah counter kurang dari 5. Dipisahkan dengan tanda titik koma. Di dalam tanda kurung ini kalian pisahkan antara nilai awalnya berarti 1, pisahkan dengan titik koma, batasnya adalah 5, kalian pisahkan dengan titik koma, kemudian perintah counter sama dengan counter plus 1 ini masukkan di dalam for. Seperti ini. Ya, ini titik komanya hilang. Jadi agak ribet ya memang. Kalau for itu di dalamnya akan ada 3 isinya ya. Yang pertama ini nilai awal. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah batas pengulangan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa sih namanya ini ya? Increment atau peningkatan 1. Kenaikan gitu ya. Kenaikannya atau penurunannya. Kalau kalau di sini 1 sampai 5 ya berarti naik. Kalau 5 sampai 1 berarti turun ya. Izin tanya Pak. Jadi aturannya ya, monggo silakan Itu Mas. kalau incrementnya pakai counter plus plus dong bisa nggak Pak? Boleh. Ya. Justru nanti mau saya kenalkan gitu istilah dengan counter plus plus, tapi supaya kalian lebih paham dulu aja gitu ya. Ini saya ganti dengan counter sama dengan counter plus 1 dulu aja. Nanti ini bisa diganti dengan istilah counter plus plus atau plus plus counter. Gitu ya. Bisa, nggak masalah gitu. Ini untuk mempersingkat aja. Oh ya, ini kemudian karena ini 1, berarti ini batasnya bukan kurang dari 5, tapi kurang dari sama dengan 5 ya. Kalau kurang dari 5 berarti 4. Jadi nanti 1, 2, 3, 4. Yang kelima stop. Ya, tapi kalau kurang dari sama dengan 5, berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5. 5 masih dianggap gitu ya. Kemudian nanti setelah jadi 6, pengulangan ini berhenti. Ya. Jadi di sini kalau untuk kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan itu caranya adalah ini tanda kurang dari terus ditambahkan dengan sama dengan gitu ya. Kalau lebih dari ya lebih dari sama dengan. Ini kurang dari sama dengan contohnya. Ya, ini berlaku untuk if juga. If juga nanti kalau kurang dari lebih sama dengan gitu ya. Kemudian tadi counter sama dengan counter plus 1 bisa diganti dengan counter plus plus ya. Jadi for ini agak sedikit rumit tetapi menjadi lebih sederhana ya, lebih ringkas kodenya. Ya. Jadi kalau kalian pakai for, jangan lupa yang pertama adalah nilai awalnya berapa. Apakah harus selalu 1? Wah, kalian mulai dari 10 aja nggak apa-apa. Kemudian counter kurang dari sama dengan berapa, ini untuk batasnya, gitu ya. Batasnya dia mau mengulang sampai berapa kali. Kemudian ini kenaikannya. Kenaikannya kenaikan 1. Jadi di sini gantinya counter plus plus gitu juga nggak apa-apa. Atau kalian kalau bingung istilah counter plus plus ya bisa tulis aja rumusnya counter 1. Gini juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang di dalam sini berarti yang sisanya selain counter plus 1 ini kan ada 3, counter plus 1-nya sudah dipindahkan di dalam for ya. Sehingga sisanya tinggal 2, input harga dan penjumlahan HT. Prosesnya seperti itu. Nah, kemudian setelah ini selesai, ini tanda panahnya kemudian kembali ke tanda panah ini kembali menghitung diskon dan HB. Ya, berarti secara proses bawahnya sama di sini.
Berarti di sini diskon sama dengan HT dikali D-nya saya ganti nilai aja ya, per 100. Kemudian HB itu sama dengan HT dikurangi dengan diskon. Ya, kemudian kita cetak nilainya. Cout HT ya, N-line, kemudian cout diskon N-line, kemudian satu lagi cout HB N-line ya. Oke, ini sudah jadi ya. Sekarang kita coba jalankan. Oke. Sekarang kita coba jalankan ya. Nah, sekarang ini kedip-kedip, artinya apa? Dia lagi masuk ke bagian pengulangan di sini ya. Jadi program pertama kan dia hanya ngeset nilai HT sama dengan 0, selesai sudah. Kemudian dia masuk ke harga, tapi ini ada jadi badan pengulangan. Maka dia di sini akan mengulang sebanyak yang kita set, tadi 5 kali. Berarti ini ketika counter 1, misalkan saya masukkan 100, ya, ketika saya masukkan 100, enter, counternya naik jadi 2. Ya. Saya enter lagi, misalkan 200, counternya naik jadi 3, 300, counternya naik jadi 4, 400, counternya naik jadi 5, ya, 500, counternya naik jadi 6. Ya, ketika saya enter, ini counternya naik jadi 6. 6 akan dicek dengan pembandingnya. 6 kurang dari sama dengan 5, kan salah. Sehingga ketika counternya jadi 6, maka dia akan menyelesaikan pengulangan dan melanjutkan perhitungan. Itu ya. Misalnya di sini 1.500, berarti hasil penjumlahannya, ini diskonnya, dan kemudian ini harga yang harus dibayarkan. Ini kalau pakai for. Ya. Pakai for strukturnya seperti itu. Di dalam for itu ada tiga komponen ya. Nilai awal, batasnya, kemudian penjumlahannya. Apakah harus dari 1 gitu ya? Kalau kalian mulai dari 10 ya nggak apa-apa gitu. 10 biar dia jadi 5 kali misalkan, berarti ini kurang dari sama dengan 14. 10, 11, 12, 13, 14, kan 5 kali. Ya. Atau misalkan saya naiknya pengennya 55 nih di sini gitu ya. 55. Ya bisa aja gitu. 55 di sini berarti nanti dia akan naik 55. Berarti supaya dia 5 kali berarti 10, 15, 20, 25, 30. Berarti ini kurang dari sama dengan 30. Ya nanti dia akan ngulang 5 kali juga gitu. Ya. Jadi kalau saya jalankan, jadi dia sebenarnya nggak harus dari 1 karena dia hanya sebagai counter aja. Ini ketika counter sama dengan 10. 100. Saya masukkan 100. Ya. Saya enter, counternya nambah 5. Jadi tadinya 10 ditambah 5 jadi 15. Ketika counter 15, saya masukkan 200. Ya. Saya enter. Sekarang ketika enter, counternya jadi 20 karena nambah 5. 100. Ya. Nambah 5 lagi, counternya jadi 25. Sekarang 400. Tambah enter lagi, tambah 5 jadi 30 kan gitu. 500. Ketika saya enter 500, counternya tambah 5 jadi 35. 35 dicek dengan 30, maka tidak sesuai. Berarti pengulangannya sudah selesai. Ya. Cuma ini enggak lazim. Masa kita ngitung 55 gitu. Yang lazim aja makanya. Ini ya. Tapi kalau yang bisa diganti dengan counter plus seperti ini, itu kalau nambah 1 ya. Kalau kalian pengennya lompat-lompat 222 ya berarti nggak bisa pakai counter plus. Ini biar 2 kali plus-plusnya 2 kali gini ya nggak bisa gitu. 5 kali plus-plusnya 5 kali. Budet nanti malah programnya. Gitu ya. Jadi counter sama dengan counter plus 1 bisa kalian ganti dengan counter plus untuk menyederhanakan. Gitu ya. Ini terkait dengan penggunaan for.